Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam Pak Son. Hari ini Bu Mary apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Son apa kabar? Alhamdulillah juga baik Bu. Sebelumnya kita akan melakukan coaching nih Bu. Sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bu Mary. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai nantinya dengan alur kita atau belum, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa ya Bu Maria, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu Mary adalah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu Mary? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kali ini adalah kompetensi yaitunya kesadaran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak Son. Oke Bu, dari kompetensi tersebut, kompetensi mana secara spesifik yang akan Ibu kembangkan, yang ingin Ibu observasi nantinya? Oke, dari kompetensi tersebut yang ingin spesifik yang saya kembangkan yaitunya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak Son. Oke, bagus deh Bu. Baik Bu, yang terakhir indikator yang bagaimana nih Bu yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Baiklah, saya ingin membantu coach saya dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya sehingga dia mampu mengatasi dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya secara mandiri, Pak Son. Baik Bu Mary, demikian dulu ya pra observasi kita kali ini. Silakan Bu Mary melakukan coaching terhadap coachingnya. Baik, terima kasih Pak Son. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mary. Waalaikumsalam Bu Ses. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Seperti yang Ibu lihat ini. Oke, dari ekspresi wajahnya Bu Ses hari ini sepertinya tampak kurang semangat, tidak seperti biasanya. Apakah benar demikian, Bu Ses? Oh iya ini, Bu. Sebenarnya saya sedang ada masalah ini, Bu. Kalau Bu Mary sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya dalam kondisi yang baik. Nah, dan sehat walafiat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, sehingga kita terhindar dari segala masalah ya Bu Ses. Amin. Oh iya Bu Mary, apakah sekarang Bu Mary sedang sibuk? Apakah bisa saya meminta waktunya sebentar untuk ngobrol dan bercerita, Bu? Kalau sekarang sih kebetulan saya sedang kosong, dan insya Allah ada waktu untuk ngobrol Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu ceritakan hari ini? Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu sebelumnya. Oh iya Bu, saya lagi suntuk dan galau sekarang Bu. Karena saat berkoordinasi dengan kepala sekolah, beliau menyampaikan bahwa anak-anak kelas 6 ini harus mencapai target, yaitu harus lulus 100% tahun ini, apapun alasannya. Nah, hal inilah yang membuat saya kepikiran dan resah sebenarnya Bu. Oh begitu, Ibu mau mengomongkan tentang keresahan Ibu. Nah, karena tuntutan dari kepala sekolah tadi yaitunya ingin mencapai target kelulusan yaitunya 100% pada tahun ini. Begitu ya, Bu? Iya benar Bu. Nah, Bu Ses bisa menceritakan lebih detail permasalahannya seperti apa? Oh iya Bu, sebenarnya permasalahannya begini Bu. Saya mempunyai satu orang murid ini di kelas 6 Bu. Ya. Oh dia itu sangat jarang sekali masuk kelas, tugas dan PR tidak pernah dikerjakan.
Begitu juga dengan ulangan hariannya. Dan sekarang waktu pembelajaran sudah hampir selesai ini, Bu. Dan nanti tanggal 4 Desember sudah mau ujian semester. Ujian semester 1 itu, Bu. Selain itu kelas 6 ini tidak berapa lama lagi akan ujian akhir semester juga, Bu. Oh, begitu, Bu Ses. Nah, Bu Ses bisa ceritakan apa yang menjadi penyebab murid Bu Ses tersebut jarang hadir ke sekolah? Iya, begini sebenarnya penyebabnya, Bu. Anak yang jarang masuk sekolah ini sudah pernah saya panggil, berbicara dari hati ke hati. Nah, alasannya tidak datang ini karena ia sekarang tinggal bersama neneknya, karena orang tua perempuannya sudah meninggal. Jadi dia selalu terlambat bangun dan akhirnya dia memilih untuk tidak datang ke sekolah. Oh, jadi dari cerita Bu Ses ini masalah ada satu murid yang jarang masuk sekolah dan nilainya itu banyak yang kosong. Akan tetapi di sisi lainnya Bu Ses harus memenuhi target sekolah tahun ini yaitunya murid harus lulus 100%. Begitu ya, Bu ya? Iya, betul sekali, Bu. Nah, kemudian berangkat dari masalah tadi ini, Bu, apa sih sebenarnya yang diinginkan Ibu nih? Harapannya kondisi seperti apa yang seharusnya terjadi terkait masalah tadi? Sebenarnya yang saya inginkan sederhana saja, Bu. Saya setuju dengan target sekolah meluluskan, anak itu 100%. Akan tetapi harus ada dasar yang benar, Bu. Tidak memberi nilai tanpa dasar, harus melalui cara yang benar loh, Bu. Iya, luar biasa. Saya setuju sekali dengan pendapat dan prinsip Ibu Ses. Artinya, kita sudah mendidik anak dengan cara yang benar, baik dari segi aturan akademik, kemudian kondisi murid, yang demikian dan kita sudah sampai di ujung akhir semester ini ya Bu ya. Kira-kira harapan seperti apa yang Iya. Ibu Ses targetkan terhadap murid tadi, Bu? Saya menginginkan ini murid saya mempunyai nilai yang berkualitas, Bu. Ya, bisa dijelaskan lagi Bu Ses, maksud nilai yang berkualitas ini seperti apa ya? Jadi begini, Bu, mereka itu punya nilai karena memang mereka yang mengerjakan soal-soal atas dasar kemampuan mereka sendiri, bukan karena dibantu atau dikerjakan oleh orang lain. Nah, selain itu mereka juga mengikuti serangkaian penilaian yang sudah saya rencanakan, Bu. Jadi bisa saya tangkap dari murid USES tadi, murid USES harus punya nilai yang lengkap, begitu ya? Karena mengerjakan penilaian atas dasar pemahaman mereka sendiri, begitu ya Bu ya? Iya, betul sekali, Bu Mary. Oh iya, mantap sekali Bu Ses. Nah, kalau menurut Bu Ses sendiri, ini kira-kira apa yang bisa Bu Ses lakukan untuk mempertahankan prinsip Bu Ses tersebut sekaligus memenuhi tantangan dari sekolah yaitunya mencapai kelulusan 100% tadi, Bu. Nah, ini dia, Bu. Saya juga masih memikirkan cara tersebut, makanya ini saya mengajak Bu Mary berdiskusi hari ini. Oh, begitu. Oke, berarti masih dalam proses pemikiran begitu ya, Bu ya. Nah, sekarang saya punya pertanyaan penting ini, Bu. Sejauh ini, apa saja langkah yang sudah Bu Ses lakukan terkait masalah anak tersebut, Bu? Sebenarnya sudah, ada beberapa upaya yang pernah saya lakukan sih, Bu, seperti menghubungi walinya untuk meminta kerjasamanya, agar anak ini mau berangkat ke sekolah. Kemudian saya juga sering menitipkan pesan kepada temannya yang dekat dari rumah anak ini, untuk datang ke sekolah. Saya juga pernah menyampaikan keluhan saya kepada rekan sejawat dan juga kepada kepala sekolah. Namun itu Bu, hasilnya tetap sama. Anak ini, masih tetap jarang masuk sekolah, Bu. Jadi, kalau saya tangkap nih, Bu Ses, sudah berupaya optimal ya terhadap anaknya, namun masih belum berhasil begitu ya, Bu ya? Iya, begitu, Bu. Nah, jadi jangan putus asa dulu, Bu. Pasti ada jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, sekarang Bu Ses, pendekatan apa yang lebih efektif agar anak tersebut mau datang ke sekolah?
dan mengerjakan tugas serta kegiatan penilaian lainnya. Kira-kira apa ya, Bu? Oh, mungkin saya harus datang ke rumahnya kali ya, Bu? Untuk meminta anak ini, supaya rajin datang ke sekolah dan mau mengerjakan soal-soal penilaian yang saya berikan. Serta nanti saya bimbing sampai anak tersebut termotivasi untuk datang ke sekolah. Wah, itu ide yang bagus, Bu Ses. Perlu dicoba itu, Bu. Oh, benar ya, Bu. Kenapa ya saya tidak kepikiran ke sana sebelumnya? Nah, baik, Bu. Kapan Bu Ses akan memulai dan mencoba ide tersebut? Sesegera mungkin, Bu Mary. Besok pagi setelah selesai tugas mengajar, saya akan langsung melakukan rencana ini. Mantap nih, Bu. Semangatnya. Sekarang mari kita melangkah planning ya, Bu Ses ya. Kalau mempertimbangkan ada satu murid yang jarang masuk dan tidak mengerjakan tugas dan penilaian tadi, Bu ya, dan mengingat ada sejumlah tagihan penilaian, kira-kira bagaimana dengan pelaksanaannya, Bu? Saya akan memulai dengan melaksanakan dari penilaian harian yang pertama dulu, Bu. Kemudian saya datang ke rumahnya sehingga anak ini bisa langsung mengerjakan soal-soal yang saya berikan nantinya. Oh iya. Siapa pihak yang bisa Bu Ses ajak untuk kerjasama untuk menangani masalah anak ini? Oh iya nih Bu, saya mungkin bisa bekerja sama dengan wali anak tersebut atau pihak lain yang tinggal bersama dengan anak tersebut. Kemudian memantau secara langsung dan menyemangatinya agar minat dan motivasi belajarnya tumbuh dan meningkat. Harapan saya nanti setelah saya melakukan komunikasi dan melakukan pendekatan secara personal dengan anak ini, dengan demikian mana tahu nanti mudah-mudahan anak tersebut bisa berubah dan lebih rajin untuk datang ke sekolah. Mantap, luar biasa ya Bu Ses ya. Nah, rencananya itu bagus. Ngomong-ngomong sudah ngobrol banyak nih Bu. Kira-kira menurut Bu Ses, hal bermanfaat apa yang Bu Ses peroleh pada percakapan kita kali ini, Bu? Luar biasa, Bu, sangat bermanfaat ini bagi saya, Bu. Yang semula saya bingung harus bagaimana agar mampu memenuhi target sekolah, tetapi harus tetap bertindak profesional sebagai seorang guru terkait penilaian. Nah, sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi target sekolah dengan tetap memegang prinsip profesionalisme saya sebagai pendidik dalam melakukan penilaian. Yaitu dengan menuntun mereka dalam belajar dan mendampingi mereka secara langsung dalam mengerjakan penilaian. Nah, saya juga melakukan pendekatan personal dan menjalin komunikasi yang baik dengan anak agar minat dan motivasinya meningkat ini, Bu. Pertanyaan terakhir saya ini, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah ngobrol banyak hari ini, Bu? Alhamdulillah, Bu, sangat bahagia sekali, Bu. Awalnya saya bingung, sekarang saya merasa lebih lega dan semangat, Bu. Terima kasih ya Bu Mary atas waktunya. Iya, Bu Ses, alhamdulillah. Baiklah, Bu Ses jangan lupa mengabari bagaimana hasil aksinya nanti ya, Bu Ses ya. Baik Bu Mary, pasti itu. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Saya izin off dulu ya Bu. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam, Bu Ses. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mary. Waalaikumsalam, Pak Son. Bu Mary, tadi kan sudah melakukan coaching nih sama Bu Ses. Alhamdulillah iya, Pak. Nah, sebelum penutupan, ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu pasca observasi tadi. Pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tita, Pak, yaitunya dimulai dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksinya, dan tanggung jawab.
Sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Oke Bu Mary, menurut saya sebagai supervisor tadi, ya Bu, proses coaching Ibu Mary dengan Bu Ses tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Bu Mary juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ses sehingga Bu Ses bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir kepada Bu Mary sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang Ibu inginkan dan Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching tadi? Oke, kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan lagi yaitunya lebih memahami lagi proses Tirta sehingga nanti saya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi, Bapak. Wah, bagus Bu Mary. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kali ini ya Bu Mary. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih Bu. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Son. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ses, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Mary, alhamdulillah baik. Ibu Mary sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Sebelum kita melakukan sesi coaching, sebagai persiapan saya akan menanyakan beberapa hal ini sama Ibu. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan penilaian kemudian apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebagai pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Ibu adalah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot nantinya kepada coachee. Oke, Bu. Dari kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi ya, Bu ya? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Oke, yang terakhir, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan untuk saya lihat dalam proses coaching kali ini, Bu? Indikatornya saya ingin bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan coachee, Bu. Oke, baik, Bu. Demikian dulu ya, Bu ya, praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Baik, terima kasih Bu Mary. Oke. Selamat siang Pak Son. Selamat siang juga Bu Ses. Bagaimana nih kabarnya Pak Son hari ini? Sehat dan semangat kan? Alhamdulillah baik Bu, tapi sedikit kurang bersemangat nih Bu. Kalau Bu Ses sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga baik Pak Son. Nah, kenapa Pak Son kurang bersemangat ini? Ada apa? Iya nih Bu Ses, saya butuh teman ngobrol. Makanya saya WA Ibu tadi untuk berbincang-bincang sebentar gitu. Oh begitu. Ngomong-ngomong nih Pak Son, apa yang mau Pak Son obrolkan dengan saya siang ini?
Jadi begini Bu Ses, saya bingung nih Bu tentang pembelajaran di kelas saya. Ada pembelajaran bahasa Indonesia, materi teksnya tentang prosedur. Murid-murid tidak fokus, antusias nih Bu dalam proses pembelajaran. Saat saya berikan penilaian formatif, nilai murid rata-rata rendah sekali Bu Ses. Oh begitu Pak Son. Jadi saat ini Pak Son merasa murid-muridnya tidak fokus dan kurang antusias saat pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks prosedur, sehingga nilai mereka kurang bagus, begitu ya Pak? Iya Bu Ses, saya rasakan kok murid itu paham mengenai materi tes prosedur itu Bu. Oke Pak Son, karena waktu kita ngobrol ini tidak terlalu banyak, Pak Son ingin mendapatkan apa nih setelah obrolan kita hari ini? Saya berharap Bu Ses mendapatkan solusi dari ngobrol-ngobrol kita hari ini, solusi supaya murid-murid di kelas saya fokus dan antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia, materi tes prosedur, sehingga mereka bisa menjadi lebih baik lagi Bu. Oh, oke. Berarti mencari solusi ya Pak Son, supaya muridnya fokus dan antusias pada pembelajaran. Iya Bu Ses, supaya murid-murid saya paham materi yang saya ajarkan. Saat saya mengajar, sudah menggunakan PowerPoint yang menjelaskan tentang tes prosedur. Dan saya beri contoh-contohnya. Tapi saya lihat murid kok bosan dan tidak memperhatikan. Nah, endingnya saat penilaian, nilai mereka tidak memuaskan, Bu. Oh, begitu ya Pak Son. Baik Pak Son, menurut Bapak sendiri nih, murid-murid yang memahami fokus, antusias, dan memahami teks prosedur itu yang seperti apa Pak? Bagaimana ya Bu ya? Menurut saya, murid yang fokus dan antusias itu yang memperhatikan pembelajaran dan ikut berperan aktif dalam kegiatan itu, Bu. Lalu yang memahami materi itu dengan jelas, misalnya tahu jenis-jenis tes prosedur dan langkah-langkah membuat tes prosedur itu, Bu. Oke, jadi begitu ya Pak Son. Kalau idealnya murid yang fokus, antusias seperti yang Bapak jelaskan tadi ya? Iya, Bu. Begitu idealnya, Bu. Saya Oke, kalau murid-murid ada di level itu, kita bilang poinnya 10 begitu. Terus anak-anak yang tidak fokus, tidak antusias, dan tidak memahami di level 1. Menurut Pak Son nih, murid-murid di kelas Pak Son itu berada di level berapa kira-kira Pak? Kalau saya amati rata-rata nilai berada di level 5, Ibu. Memang ada beberapa murid yang fokus, antusias, dan memahami materi tes prosedur itu, ada yang sama sekali tidak fokus dan tidak antusias dan akhirnya tidak memahami tes prosedur. Kira-kira nih berapa berada di level 5 mungkin Bu. Oke, berarti menurut Pak Son, murid-murid Pak Son tadi berada di level 5 ya, untuk bisa fokus, antusias, dan memahami materi. Apakah ada kemungkinan murid-murid Pak Son berada di level 10, Pak? Mungkin bisa Bu, untuk memahami materi tes prosedurnya berada di level 10. Tapi untuk fokus dan antusiasnya mungkin bisa dinaikkan ke angka ke-8. Karena itu perlu proses, Bu. Oh, baik. Level
10 untuk pemahaman materi, dan level 8 untuk fokus dan antusiasnya ya Pak. Nah, menurut Pak Son, apa sih yang bisa Pak Son lakukan untuk membantu murid-murid Pak Son yang di level 5 supaya berada di level itu dalam memahami materi, fokus, dan antusias? Itu yang saya masih bingung, Bu. Saya sempat terpikir untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar murid nih. Sepertinya yang saya pelajari waktu pendidikan guru penggerak kemarin ya, Bu. Oh, bagus itu idenya Pak Son. Sekalian mengimplementasikan kurikulum merdeka. Coba rencana aksinya bagaimana itu Pak Son? Di awal semester kemarin, saya kan sudah melakukan asesmen diagnostik non kognitif kayak belajar ya, Bu. Saya sudah menganalisis ternyata di kelas saya itu murid-murid ada yang gaya belajarnya kinestetik, ada yang auditory, dan ada juga yang visual. Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran tentang tes prosedur ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses, dan produk. Wah, bagus itu Pak Son. Lalu bagaimana nih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk ini dalam materi teks prosedural tadi, Pak? Mungkin seperti ini, Bu. Rencananya aksi saya untuk diferensiasi konten dan proses, saya menyiapkan bahan ajar dan aktivitas yang berbeda-beda. Tentang tes prosedur, tadi sesuai gaya belajar murid. Misalnya yang kinestetik saya siapkan beberapa kegiatan untuk membuat makanan dan minuman instan sesuai langkah-langkahnya. Lalu untuk gaya belajar auditory bisa saya siapkan lembar bacaan dan wawancara mengenai tes prosedur. Sedangkan yang gaya belajarnya visual, saya siapkan video-video tentang tes prosedur. Begitu. Setelah itu untuk penilaiannya saya menugaskan untuk murid-murid membuat tes prosedur, membuat makanan atau minuman dengan video, dengan TikTok gitu ya. Atau tes atau komik seperti itu. Wah, menarik sekali ini Pak Son. Menurut Pak Son, apa ukuran keberhasilan rencana aksi ini? Menurut saya kalau keberhasilan murid-murid jadi fokus, antusias, dan memahami tes prosedur dengan baik, Bu Ses. Nah, penilaiannya juga tidak menonton dengan mengerjakan soal-soal, tapi membuat sesuatu yang membuat murid lebih kreatif gitu. Nah, ini rencananya sudah baik sekali nih Pak Son. Apakah menurut Pak Son akan ada kendala untuk menerapkan rencana Pak Son ini nantinya? Mungkin kendalanya saya perlu waktu nih Bu Ses untuk menyiapkan media-media yang sesuai dengan gaya belajar murid. Dan mungkin saya juga butuh teman guru untuk diwawancarai waktu kegiatan nanti. Oh, oke Pak Son. Perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan itu, Pak? Mungkin saya butuh 2 hari atau 3 hari Bu Ses. Dari mempersiapkan modul ajar, media pembelajaran, bahan ajar, dan LKPD, dan lain-lain mungkin Bu Ses. Apakah ada nanti seseorang yang mungkin bisa membantu Pak Son untuk mempersiapkan pembelajaran ini dan untuk diwawancarai tentang teks prosedur tadi saat pembelajaran? Saya bisa berkolaborasi dengan Ibu Siti, guru kelas 5A. Jadi kami bisa berdiskusi menyiapkannya dan menjadi narasumber wawancara untuk murid yang gaya belajarnya itu auditory.
Oh, baik Pak Son. Nah, kapan nih Pak Son mau menerapkannya di kelas? Jadwal mata pelajaran saya bahasa Indonesia itu hari Senin, Bu Ses. Hari ini hari Kamis, maka Senin depan saya akan terapkan itu. Oh, baik Pak Son, luar biasa sekali. Nah, tadi kita sudah ngobrol nih. Apa yang Pak Son dapatkan dalam sesi ngobrol kita kali ini? Awalnya tadi saya bingung, Bu Ses. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia ini, teks prosedur di kelas, saya muridnya tidak fokus dan tidak antusias, yang mengakibatkan nilai mereka jelek-jelek gitu. Tapi di akhir obrolan kita ini, saya sudah mendapatkan solusi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar murid. Dan saya akan berkolaborasi juga nih Bu dengan Bu Siti tadi sesuai dengan tujuan pertama kita obrol tadi Bu. Wah, bagus Pak Son, sudah menemukan solusinya ya. Tetap semangat untuk selalu belajar Pak Son. Iya Bu Ses, saya mulai semangat lagi nih. Sebelumnya terima kasih Bu sudah mau mengobrol dengan saya. Sama-sama Pak Son, kalau nanti butuh support lagi jangan lupa hubungi saya juga ya. Dan setelah pelaksanaan pembelajaran jangan lupa juga bercerita ke saya ya Pak Son bagaimana keseruannya. Siap Bu Ses, saya kembali ke kelas dulu ya Bu, karena murid saya sudah selesai Bu jam olahraga, maka saya akan masuk lagi Bu. Baik Pak Son, silahkan. Ya terima kasih Bu. Sama-sama. Baiklah Bu Ses, tadi sudah melaksanakan coaching dengan Pak Aprison. Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah baik dan lancar Bu Mary. Alhamdulillah. Ya. Nah, setelah melakukan observasi tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih Bu Ses. Bisa? Boleh Bu Mary. Nah, baiklah, pertanyaan yang pertama, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dari indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Tadi selama coaching saya sudah melakukan tahapan-tahapannya sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baiklah, jadi Ibu sudah berhasil untuk melakukan coaching dengan alur Tirta. Sesuai dengan yang saya amati tadi, ada beberapa catatan. Bu Ses tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitunya mulai dari sudah menyampaikan tujuan kepada coachee, kemudian mengidentifikasi permasalahan daripada coachee tersebut. Kemudian Bu Ses juga sudah mengarahkan coachee untuk membuat rencana aksi, kemudian juga berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coachee, agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Nah, saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bu Ses dengan Bapak Son. Ibu sudah fokus dan hadir penuh, sehingga saya sekarang sudah mendengarkan aktif dan Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, yaitunya Pak Son. Kemudian untuk kedepannya nih Bu, kompetensi apa yang akan dikembangkan ke depannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Oh iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur Tirta ini, supaya bisa nanti saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun saat berkolaborasi di sekolah.
Wah, luar biasa sekali Bu Ses. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu. Kemudian terima kasih Bu Ses hari ini sudah melakukan proses coaching dengan Alur Tirta. Saya akhiri ya Bu Ses. Dan terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin undur diri Bu Ses. Iya, silahkan Bu Mary. Assalamualaikum Pak Son. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik juga Pak Son. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai persiapan saya akan menanyakan beberapa hal ini sama Pak Son. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nantinya sesuai dengan Alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana nanti Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee-nya dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak sebagai coach, dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Pak yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Ya baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, dari kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi ya Pak? Kompetensi yang spesifik yaitu saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak. Nah, yang terakhir ini Pak, indikator yang bagaimana nanti yang ingin Bapak kembangkan untuk saya lihat dalam proses coaching hari ini? Saya ingin bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan ini. Baik Pak Son, demikian dulu percakapan pra-observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachee-nya. Terima kasih Bu. Ya Pak Son. Assalamualaikum Bu Mary, selamat sore. Apa kabarnya? Waalaikumsalam, sore Pak Son. Alhamdulillah kabar baik. Kita langsung saja ya Bu ke sesi tanya jawab. Ya siap Pak Son. Baik, sebelumnya kita mulai. Bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching kali ini? Adakah hal khusus yang ingin Ibu diskusikan dengan fokus? Sejujurnya saya agak sedikit merasa tegang ini Pak. Ada beberapa tantangan di pekerjaan yang membuat saya mencari solusi yang lebih efektif untuk menyelesaikannya. Tentu saya menghargai kejujuran Ibu. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang Ibu ingin bahas lebih mendalam pada hari ini? Ada Pak Son. Oke. Kita langsung ke sesi tanya jawab ya Bu ya. Oke, siap Pak Son. Baik, apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini Bu? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola kelas Pak Son. Oh, baik. Baik. Apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan dari coaching ini? Saya menginginkan
terciptanya kelas yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa, Pak San. Bagus, Bu. Apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini? Saya ingin siswa-siswi saya belajar dengan aktif dan penuh semangat dalam pembelajaran, serta mendapatkan feedback atau umpan balik yang positif dari siswa tersebut, Pak. Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam mengelola kelas, Bu? Begini Pak Son, saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa saya yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung, Pak Son. Cerita lebih lanjut, bagaimana kejadian tersebut bisa muncul, Bu? Begini ya Pak Son, bisa jadi siswa tersebut tidak mengerti dengan materi pelajaran yang saya berikan, atau bisa juga media pembelajaran yang saya berikan mungkin kurang menarik, Pak Son. Oke, paham. Bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut? Saya bingung Pak Son sebenarnya, karena saya merasa sudah maksimal dalam menjelaskan pelajaran yang saya berikan di depan, namun masih ada juga siswa-siswi tersebut berbicara di belakang, dan terkadang seperti kurang memperhatikan pelajaran yang saya berikan. Baiklah, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Saya hanya ingin mampu mengelola kelas ini dengan baik, Pak Son. Sehingga saya berharap mampu menciptakan proses pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya. Baik, sekarang mari kita merencanakan rencana aksi. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan pengelolaan kelas yang Ibu inginkan? Saya rencananya akan mempersiapkan pembelajaran yang menarik sesuai dengan kebutuhan siswa, Pak San. Wah, bagus tuh Bu Mary. Adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi ini, Bu? Prioritas saya adalah yang pertama tentunya saya ingin mempersiapkan materi ajar dengan menggunakan media yang menarik bagi siswa tersebut. Seperti contohnya bisa saja dengan menampilkan video atau membuat modul ajar dengan gambar-gambarnya yang menarik. Kemudian bisa juga menggunakan kartu-kartu pertanyaan. Dan bisa jadi di sela-sela pelajaran saya memberikan ice breaking sehingga sebagai itu untuk upaya membangkitkan semangat atau motivasi siswa tersebut. Dan juga bisa juga memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pembelajaran tersebut saya tahu dapat memenuhi kebutuhan siswa. Kemudian saya percaya bahwa pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid juga akan mampu meningkatkan minat dan motivasi belajarnya. Lalu apa strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan pengelolaan kelas yang baik? Saya akan mencoba mencari informasi dan mencari referensi seperti video praktek baik dalam pembelajaran yang menarik, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan materi yang saya ajar di kelas, kemudian mempersiapkan slide pembelajaran yang menarik, dan juga berlatih bagaimana mengelola kelas tersebut sehingga dapat memfokuskan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian saya juga berencana untuk meminta rekan sejawat saya hadir untuk mengamati proses pembelajaran yang sedang saya lakukan, sehingga saya mendapatkan feedback atau umpan balik yang konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya selanjutnya, Pak Son. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, Bu Mary. Rencana aksi yang terstruktur
dan fokus pada detail akan membantu Bu Mary mengatasi tantangan pengelolaan kelas dengan lebih efektif. Baik Bu Mary, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab Bu Mary. Apa komitmen Bu Mary terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat ini? Oke, saya berkomitmen nih Pak Son untuk mempersiapkan materi pembelajaran tersebut dengan lebih baik lagi dan menarik. Kemudian berlatih untuk mengelola kelas dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, dengan pembelajaran diferensiasi, dan mencari feedback dari teman atau rekan sejawat. Begitu Pak Son. Lalu siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Saya akan meminta bantuan teman atau rekan sejawat seperti Ibu Magdalena untuk memberikan feedback dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian saya juga percaya dukungan mereka ini akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik dalam perbaikan pembelajaran saya selanjutnya. Wah, bagus Bu. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Bu? Sebagai tindak lanjutnya, saya akan terus belajar dan berupaya terus belajar mengelola kelas untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan, dan mencari feedback dari teman atau rekan sejawat untuk terus meningkatkan kemampuan mengajar saya. Sehingga kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebagai sebuah proses yang berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam proses pembelajaran di kelas. Dan juga bisa saja saya mengikuti pelatihan atau webinar-webinar yang untuk peningkatan kompetensi dalam pengelolaan kelas. Alhamdulillah Bu Mary, sekarang Ibu sudah bisa menemukan solusi dan rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan. Saya berharap Ibu bisa lebih bersemangat dan terus berupaya untuk terus mengembangkan kompetensi dalam pengelolaan kelas, sehingga harapan yang Ibu inginkan dapat tercapai. Amin. Terima kasih atas bimbingan dan waktu yang Bapak berikan. Nah, karena saya rasa ini saya mendapatkan solusi dan tahu apa yang akan saya kerjakan selanjutnya, saya mohon izin karena ada keperluan lain ini Pak Son. Mohon izin ya Pak Son. Ya Bu Mary, sama-sama, silakan. Assalamualaikum Pak Son. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Son. Waalaikumsalam Bu. Tadi Pak Son sudah melakukan coaching dengan Bu Mary ya? Alhamdulillah iya Bu. Nah, sebelum penutupan ini Pak Son, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini pasca observasi. Yang pertama, apa tadi yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Ya, di sini Bu, coaching ini saya sudah melakukan dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa mengendali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi secara mandiri. Baik Pak Son, menurut saya ini sebagai observer ya Pak, proses coaching yang Bapak lakukan dengan Bu Mary tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Pak Son sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Mary, sehingga Bu Mary bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Son, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara
lebih memahami lagi Bu proses kita. Sehingga nanti saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Oke Pak Son, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian dulu Pak Son observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.